Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Ginyong Motovlog yo. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga hari ini selalu diberikan kelancaran. Dan kali ini saya mau sharing-sharing sama kalian ya. Soalnya banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya dari Facebook ataupun dari Instagram atau dari YouTube ya, banyak ya. Dan pertanyaannya itu tak pilih. Cuman yang paling banyak itu pertanyaannya, Bang, kenapa fiction saya kok ngebul? Bang, kenapa fiction saya kok jadi vampir? Bang, fiction saya kenapa kok olinya cepet habis? Nah, seperti itu ya Mas Bro. Dan untuk kali ini saya akan membagikan tips sama kalian, yaitu kenapa sih fiction itu kok selalu dicap vampir oli, ya kan? Ya memang kebanyakan itu fiction tahun dari 2013 sampai 2015-an atau 2017, yang penting dari 2013 ke atas ya. Kalau 2012 ke bawah itu bukan vampir oli. Soalnya blognya yang 2012 ke bawah sama 2013 ke atas itu berbeda, coy. Jadi kodenya kalau 2012 ke bawah itu kodenya 3C1, kalau NVL motor saya ini itu 1PA, kalau yang 2015 atau New Fiction Advance itu kodenya 2PV. Nah, sekarang saya akan bahas ya kan, kenapa sih disebut vampir oli. Nah, vampir oli itu disebabkan masuknya oli dari ruang mesin, dari bak oli yang naik menuju ke ruang bakar. Jadi tugasnya ring piston itu tidak, sebenarnya memang ring piston itu kan ada 3 ya. Yang ring oli, ring tengah, sama ring kompresi. Nah, yang ring oli ini itu tugasnya untuk membilas oli. Jadi olinya itu biar nggak masuk ke ruang bakar di bagian atas. Nah, jadi kenapa kalau sampai terjadi friction itu ngebul putih saat digas sampai limit, itu berarti ring bilasnya udah bermasalah dan memang harus diganti, coy. Nah, untuk ring piston yang kedua ini adalah ring kompresi, yaitu untuk mencegah kebocoran saat terjadi langkah kompresi, ya kan. Jadi saat kompresi piston udah naik di langkah kompresi, tugasnya ring piston ini itu mencegah adanya kebocoran agar tenaganya tidak ngedrop ya. Nah, secara materialistis kalau New Fiction dari tahun 2013 atau ke atasnya itu memang berbeda. Kenapa? Karena ya produknya itu kalau dibandingin sama yang 3C1, karena 3C1 itu produknya Jepang, original Jepang, sedangkan yang 1WA itu buatan lokal. Jadi kualitasnya ya dikit-dikit beda lah. Jadi seperti itu. Dan itu secara materialistis. Nah, kalau ngebulnya parah itu memang sudah baret, bener-bener baret ya kan. Jadi kenapa fiction itu bisa ngebul putih, bahkan saat stasioner itu udah ngebul ya kan. Penyebabnya itu yang pertama bisa jadi piston baret, yang kedua itu bloknya yang baret, nah yang ketiga itu seal klep. Nah, 3 komponen ini itu harus dicek. Itu penyebab utama kenapa motor fiction selalu ngebul, ya kan. Nah, pertanyaannya dari kawan-kawan itu seperti itu. Mas, saya udah ganti gini. Bang, aku udah ganti piston, udah ganti ringnya sekalian. Terus kemudian kenapa setelah 1 minggu itu timbul ngebul lagi. Ngebulnya itu parah banget, terus sampai knalpotnya sampai keluar oli hitam gitu kan. Terus digas, semakin digas asapnya semakin banyak ya kan. Nah, kenapa seperti itu? Jadi seperti ini Mas Bro. Kalau kalian ganti piston sama ganti ringnya sekalian satu set ya kan, itu harus ada inrayennya dulu. Kenapa? Untuk pistonnya itu agar adaptasi dulu. Karena residu dari pistonnya sendiri itu kan masih kotor toh. Biar kotorannya itu nggak nempel ke dinding-dinding silinder, biar nggak terjadi paret. Nah, dibuatlah inrayen ya kan. Jadi gak bisa langsung habis ganti piston sama ganti ringnya sekalian satu set, habis dipasang langsung digas. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Nah, kemudian dari seal klep. Nah, seal klep ini kebanyakan para rider fiction itu
banyak yang belum memperhatikan tugasnya dari seal clamp ini ya kan. Kalau seal clamp kalian jebol, meskipun ring pistonnya bagus, pistonnya juga bagus, bloknya juga bagus, ya sama saja, tetap ngebul Mas Bro, waktu RPM tinggi ataupun saat stasioner. Karena seal clamp itu tugasnya untuk menahan oli yang ada di clamp, ya kan. Kalau sampai sealnya itu retak sedikit saja, otomatis olinya akan masuk ke ruang bakar dan akan ikut terbakar juga. Nah, seperti itu Mas Bro. Jadi, kenapa friction kalian itu sering ngebul putih itu nggak harus dari pistonnya yang baret, nggak harus dari bloknya yang baret. Bisa jadi seal clampnya juga bermasalah. Nah, seperti itu Mas Bro. Kemudian kendala lagi ada, Bang, motorku itu kok sering panas sih, gimana sih? Motor saya itu cepat panas, cepat overheat, terus kipasnya juga sering nyala. Terus baru dibuat 1 jam aja udah panas, udah overheat ya kan. Di speedo juga udah nyala, padahal sirkulasinya udah lancar ya kan. Di air radiator pun dilihat ya penuh, di tangki radiatornya yang di cadangan juga penuh ya kan. Nah, kalau dari mesin overhead itu bisa jadi gini. Kan kita langsung aja bahas ke sistem pendinginan aja ya. Karena kalau di motor friction, sistem pendingin itu ada banyak komponennya ya kan. Yang pertama itu dari radiator, kemudian tutup radiator, air radiatornya sendiri, kipas radiator, termostat. Termostat ini ada 2, yaitu termosensor, sensor termostatnya sendiri, sama katup termostat. Nah, kalian ini jangan sampai jangan sampai salah. Kalau wah ini termostatnya ini bermasalah, jadi kadang katup termostatnya nggak diganti, termosensornya yang diganti. Kadang kebalik, katup termostatnya yang diganti, termosensornya yang nggak diganti, ya sama saja. Jadi katup termostat itu adanya di dalam mesin, di dalam water jacket ya kan. Itu katup termostat yang biasanya kalau panas itu buka sendiri ya kan. Kalau panasnya sampai berlebihan atau mungkin sudah mencapai suhu kerja ya, di mana kalau suhu kerja itu udah mencapai batas dan kipas radiatornya udah muter, itu tandanya katup termostatnya itu udah terbuka secara penuh ya kan. Kalau belum terbuka, mungkin terbukanya hanya sedikit atau mungkin separuh saja. Nah, kalau untuk termosensor atau sensor termostat itu tugasnya hanya mengatur suhu kerja mesin saja. Di mana kalau suhu kerja sudah mencapai titik maksimal dari titik panasnya mesin, nah termosensor ini akan mengirimkan sinyal ke ECU buat ngidupin kipas radiator, buat dinginin air radiatornya sendiri, seperti itu. Nah, terus kemudian Mas, sirkulasinya udah lancar ini. Cara ngeceknya gimana? Dilihat air radiatornya penuh, terus tapi mesinnya masih tetap panas. Nah, gini. Jadi kalau kalian mau lihat sirkulasinya lancar atau enggak, itu bisa dilihat waktu mesin dingin aja ya. Jangan pas mesin panas, soalnya bahaya. Jadi waktu kalian mesin masih dingin, itu tutup radiatornya itu buka aja. Terus mesinnya kalian hidupin. Nah, kalau sirkulasinya lancar, itu pasti airnya naik turun, ngikuti putaran gas. Kalau kalian geber, pasti air radiatornya bakal turun. Kalau gasnya kalian lepas, nah, air radiatornya akan naik sendiri gitu. Soalnya itu pernah aku lihat sendiri ya kan. Caranya seperti itu. Jadi kalau sampai terjadi muncrat, nah itu berarti sudah ada masalah di dalam mesinnya, terutama di bagian water jacket. Kalau terjadi muncrat, tutup radiator kalian buka, terus mesin kalian hidupin dan airnya muncrat-muncrat, nah itu tandanya ada masalah di bagian water jacketnya. Nah, kan di blok silinder itu kan ada yang namanya water jacket kan di blok mesin itu kan ada ya lubang bolong-bolong itu, kalian pasti sudah tahu. Nah, lubang bolong-bolong itu tempat sirkulasinya air radiator. Nah, di mana di water jacket itu pasti ada packing silinder di bagian atas maupun bagian bawah. Nah, kalau packing silindernya itu sampai tersumbat,
ataupun menyumbat water jacket, aliran airnya jadi terhambat, ya pasti timbul muncrat-muncrat ya kan. Itu pasti. Jadi kalau kalian mau pasang kalau habis bongkar pasang silinder blok silinder, itu pastikan water jacketnya lubangnya harus lancar. Kalau kalian mau ganti packing ya langsung sekalian aja diganti packing, tapi harus diperhatikan lubang dari water jacketnya tadi. Jadi jangan sampai tersumbat ya kan. Nah itu yang ada di sistem pendingin. Ya mungkin materinya di situ dulu ya kan. Hari ini aku mau sharing mengenai 2 kendala itu dulu. Untuk kendala yang lain mungkin aku akan bahas di video lainnya. Ya ditunggu saja videonya. Yang penting singkatnya, kalau motor kalian ngebulnya waktu di RPM rendah, itu berarti ada kendala di blok silinder, piston, ring piston. Kalau seal clamp nggak mungkin, ya kan? Kalau RPM rendah sudah ngebul ya, itu sudah dipastikan memang bloknya baret, pistonnya juga baret, ring piston sudah bermasalah dan memang harus diganti 1 set. Itu kalau putaran rendah. Tapi kalau di putaran rendah nggak ngasep, tapi di putaran tinggi ngasep, itu berarti ring pistonnya saja yang bermasalah sama di seal clamp. Meskipun seal clamp kalian bagus, kalau kalian bongkar sekalian, mau ganti ring piston sekalian sama seal clamp-nya juga, meskipun seal clamp-nya itu bagus, mending diganti saja. Contohnya kayak di video saya, waktu aku ganti ring piston itu memang sekalian sama seal clamp-nya. Kenapa? Buat antisipasi saja. Misalkan seal clamp-nya kenapa-napa ya kan. Jadi aku ganti saja ring piston sama seal clamp. Soalnya penyakitnya Vixenku ini ngebulnya hanya di RPM tinggi ya kan. Terus ada lagi yang tanya, Mas, motor saya kalau dipanasin di pagi hari itu langsung saya geber, kenapa kok ngasepnya putih dan asapnya tebal banget. Nah, padahal kalau mesinnya udah panas, asapnya hilang. Nah, itu pertanyaan yang sering muncul ya kan di komentar-komentar teman-teman ya kan. Jadi gini, kalau kalian manasin mesin, ini catatan dalam kondisi mesinnya masih sehat ya. Jadi di motor kalian kalau terutama Yamaha ya, Yamaha Vixion atau M-Making, Old Vixion, NVA, NVL, yang pokoknya yang masih di hasil silinder, masih original Yamaha. Itu kalau dipanasin di pagi hari, digeber terus langsung ngasep putih, itu tandanya bukan ada kerusakan, tapi memang ring pistonnya belum memuai ya kan. Ring pistonnya itu belum mekar. Jadi meskipun kalian udah ganti ring piston, kalau kalian masih pagi hari atau mesin dalam kondisi dingin, kalian hidupin belum kalian panasi terus sampean gas sampai limit, ya pasti ngebul ya kan. Semua motor pasti akan seperti itu. Karena ring pistonnya belum mekar sempurna ya kan, belum menutup sempurna. Jadi masih ada selanya tipis-tipis 0, berapa mili gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini sedikit tips dari saya, tips terakhir. Kalau kalian bongkar pasang sendiri ya kan, itu usahakan kalau kalian bongkar mau ganti ring piston ataupun yang lain, ini kalau mau pasang ring piston ya, usahakan pasangnya itu harus berlawanan ya kan. Contohnya lubangnya ring piston yang bawah itu di sebelah kiri, nah yang atas di sebelah kanan. Nah seperti itu. Begitupun sebaliknya ya kan. Nah untuk kalau yang ring oli itu otomatis sudah ngikutin putaran mesin. Nanti waktu mesin hidup pasti ringnya akan bergeser sendiri. Ya nggak mungkin gesernya kemana ya, terserah mesinnya. Ya mungkin sekian dulu videonya dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika kalian menyukai video seperti ini jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel saya Kinyo Motovlog. Dan jika kalian punya pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar sini ya. Mungkin aku bisa bantu jawab. Dan sekian dulu videonya, saya Kinyo Motovlogis pamit. Dadah, see you next time. Boom.